Dalam materi PK, langkah pertama kita harus mencuci tangan. Langkah-langkah mencuci tangan akan dipraktekkan oleh Kak Askia. Langkah-langkah mencuci tangan, hal yang pertama harus kita lakukan adalah melinting lengan baju sampai ke siku. Setelah itu, lepas aksesoris yang berada di tangan kalian. Sebelum mencuci tangan, pastikan keran harus bersih terlebih dahulu dengan cara mencuci keran dengan sabun dan juga air mengalir. Setelah ini, kita melanjutkan ke langkah-langkah cuci tangan. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir, lalu tuangkan sabun kepada tangan. Langkah yang pertama, gosok telapak tangan. Lalu, yang kedua, punggung-punggung tangan. Langkah yang ketiga, sela-sela jari. Langkah yang keempat, mengunci. Selanjutnya langkah yang kelima adalah ibu jari. Dan langkah yang keenam, kuku-kuku jari. Setelah itu bisa kita bilas dengan air yang mengalir. Itulah langkah-langkah mencuci tangan dengan baik dan juga benar. Nah, untuk langkah yang kedua, kita memakai APD atau alat pelindung diri. Bahan-bahan atau perlengkapan yang harus dibutuhkan adalah sarung tangan, ada masker, dan juga ada celemek. Yang pertama harus kita pakai adalah sarung tangan. Kita memakainya dari sarung tangan, masker, baru celemek. Yang pertama, kita memakai sarung tangan. Langkah-langkah memakai sarung tangan bisa dilihat melalui video ini ya. Jangan sampai tangan menyentuh bagian luar. Karena tangan sebelah kiri sudah memakai sarung tangan, maka boleh menyentuh bagian luar sarung tangan. Usahakan sarung tangan yang sudah dipakai jangan sampai menyentuh sarung tangan bagian dalam. Setelah itu, yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, kita memakai celemek. Cara memasangnya seperti biasa. Nah, seperti itulah langkah-langkah memakai APD yang baik dan juga benar. Nah, setelah ini kita lanjut bagaimana cara pelipatan spray, perlak,
alas pelak, dan juga selimut. Yang pertama, pastikan spray yang ada warnanya taruh di bagian dalam lipatan. Lipat spray menjadi 3 lipatan. 1, 2, dan juga 3. Yang kedua, cara melipat pelak. Caranya lipat seperti bagaimana cara melipat spray, tapi bedanya kalau spray ada 3 lipatan, kalau pelak hanya ada 2 lipatan. Yang ketiga, cara melipat alas pelak. Caranya sama seperti melipat pelak. Yang keempat, cara melipat selimut. Lipat selimut menjadi 2 bagian dan sisakan 1 jengkal. Pastikan selimut yang ada warnanya taruh di dalam lipatan. Lalu lipat lagi selimut berbalik arah. Dan selimut yang 1 jengkal yang dibalik arah lagi. Seperti inilah cara melipat-lipat selimut, spray, pelak, dan juga alas pelak. Yang kelima, cara mengganti sarung bantal. Nah, pertama, pastikan spray bantal dalam posisi terbalik. Masukkan tangan ke bagian dalam, lalu tarik ujung-ujung bantal sampai bantal berada di dalam. Nah, seperti itulah cara mengganti sarung bantal. Langkah selanjutnya, kita ambil bantal pasien terlebih dahulu dan menggantinya dengan yang baru. Setelah itu, miringkan pasien dengan cara menyilangkan salah satu kaki dan juga menaruh salah satu tangan di dada pasien. Setelah pasien dimiringkan, lepas spray, pelak, dan juga alas pelak, dan ganti spray, pelak, dan juga alas pelak dengan yang baru. Cara mengambilnya dengan cara menggulung-gulung, menjadikan satu di dalamnya. Selipkan di bagian bawah badan pasien. Setelah itu, letakkan alas pelak di atas pelak. Lalu, gulingkan pasien agar berbaring. Lalu, lakukan lagi langkah yang tadi. Lalu, ambil gulungan spray yang kotor, lalu letakkan ke keranjang kotor.
rapikan sisa lipatan yang tadi. Lipat bagian sisi atau sudut kasur menjadi segitiga. Setelah itu meminta izin kepada pasien untuk membaringkannya lagi. Setelah itu letakkan bantal yang sudah baru ke kepala pasien. Lalu lapisan yang terakhir adalah selimut. Selipkan selimut bagian bawah ke bawah kasur. Lalu tarik selimut hingga menutupi badan pasien. Seperti inilah cara atau langkah-langkah perawatan keluarga. Sekian dari kami. Dah.